Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kayis Sofal Jamil dengan NIM 21310201001. Di sini saya sebagai kelompok 13, yang mana tugas saya sekarang ialah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 2 tentang subbahasan tentang pengertian ilmu kalam. Sebelum jauh membahas tentang pengertian ilmu kalam, saya akan sedikit memberitahu tentang sejarah singkat tentang kemunculan ilmu kalam. Kenapa sih ilmu kalam itu muncul? Nah, di sini faktor kemunculannya ialah permasalahan politik yang bersangkutan dengan terbunuhnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang berakibat dengan penolakan Muawiyah pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini faktor ilmu kalam itu muncul. Untuk pengertian ilmu kalam itu, istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kata kalam adalah bahasa Arab yang berarti kata-kata. Ilmu kalam secara harfiah berarti kata-kata, walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakannya. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid, yang mana kata tauhid mengandung arti satu atau wahid, mengandung arti esa. Jadi, ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dalam agama Islam. Ajaran-ajaran itu menyangkut wujud Allah, kerasulan Muhammad, dan Al-Quran. Nah, terus fungsi ilmu kalam itu apa sih? Nah, di sini ilmu kalam memperkuat, membela, dan melindungi akidah Islam dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan agama, menolak akidah yang sesat dengan cara memberikan penjelasan tentang asal-usul sebuah perkara, mengajak umat Islam lebih mengenal Tuhannya secara rasional. Nah, di sini contoh ilmu kalam itu sebagaimana sih? Jika ada pertanyaan tentang itu, apa itu ilmu kalam dan bagaimana contohnya? Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang itu. Pengertian ilmu kalam jika lebih diperinci itu, pengertian ilmu kalam ialah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi yang rasional atau sesuai dengan pemahaman akal manusia. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu Islam dengan disiplin nasional dan logis. Menurut Islam, kata kalam itu bagaimana? Ilmu kalam membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar dalil nakliyah dan argumentasi yang rasional atau akliyah. Argumentasi nakliyah berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sedangkan argumentasi akliyah berasal dari pemahaman metode berpikir yang filosofis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meis Afaratus Zakiah, NIM 212102010077. Di sini saya sebagai presentator yang kedua dari kelompok 13 menjelaskan tentang perbandingan antara aliran-aliran, di mana perbandingan antara aliran-aliran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wahyu dan akal, yang kedua yaitu iman dan kufur, dan yang ketiga adalah kehendak mutlak dan kehendak Tuhan. Yang pertama saya menjelaskan tentang akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, bahwa sebelum datang wahyu, akal pun dapat dijadikan pedoman dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu.
sehingga melakukan sesuatu penalaran adalah wajib. Lalu menurut aliran Asy'ariyah, Imam Asy'ariyah menjelaskan bahwa wahyulah yang menentukan baik dan buruk, menentukan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan baik dan menjauhkan segala sesuatu yang buruk. Lalu yang ketiga, menurut aliran Maturidiyah, di mana di antara Abu Mansur dan Al-Bazdawi berbeda pendapat. Menurut Abu Mansur bahwa akal dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Sedangkan menurut Al-Bazdawi, semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal, sedang kewajiban diketahui melalui wahyu. Lalu yang kedua, tentang iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, bagi aliran Khawarij iman tidak cukup hanya dicapai atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena itulah yang menentukan penentuan iman. Lalu menurut aliran Murji'ah, menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifah, suatu ma'rifah di mana ma'rifah ini sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman. Sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Lalu yang ketiga, menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketentuan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Ini berarti bahwa unsur iman bagi Mu'tazilah tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat mempengaruhi terhadap iman, sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai kafir karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik, sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman, tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga yaitu kehendak mutlak dan kehendak Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu berkuasa mutlak. Kemungkinan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Lalu yang kedua, menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Hal ini dapat dipahami dari pandang kaum Asy'ariyah yang memahami bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak, sebab sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendaknya Allah. Sekian dari presentasi saya serahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ilmu kalam kontemporer. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada waktu yang sama atau pada masa kini. Pada intinya, teologi kontemporer tidak bersifat teoritis, hanya menyajikan langkah yang praktis perwujudan dari nas dalam menghadapi persoalan yang ada atau dihadapinya. Berikut tokoh-tokoh ulama kontemporer modern ilmu kalam. Yang pertama, Muhammad Abduh. Kedudukan akal dan fungsi wahyu ada dua, yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu taklid
yang menghambat perkembangan pengetahuan agama. Yang kedua yaitu memperbaiki gaya bahasa Arab. Berikutnya tokoh yang kedua yaitu Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han lahir pada tahun 1817 di Delhi. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW, dari Fatimah, melalui Fatimah. Dan Ali berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya dan kekuatan akal terbatas. Berikutnya yang ketiga yaitu pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1873 di Silko. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Hasmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh pada tahun 1895. Berikut pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu hakikat teologi. Secara umum dia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan. Pembuktian Tuhan. Iqbal menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Yang ketiga yaitu jati diri manusia. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.